yang nanya nih. Kak, bagaimana cara melunakkan hati seorang... Oh gini, Kak, bagaimana cara melunakkan hati seorang wanita yang masih belum move on dari masa lalunya, tapi dalam konteks kekristenan? Bagaimana Kak? Bagaimana cara melunakkan hati seorang wanita yang belum move on dari masa lalunya, tapi dalam konteks kekristenan? Gimana tuh Kak cara melunakkan hati seorang wanita yang belum dari masa lalunya, tapi dalam konteks kekristenan? Oke. Siapa nih yang mau jawab? Kak Teni dulu deh. Kak Teni dulu deh. Cinta Maya Sardana. Kak Teni deh, silakan. Kak. Oh saya. Oke. Tadi pertanyaannya, bagaimana meluluhkan seorang hati wanita ya, begitu? Dalam kekristenan ya. Kira-kira seperti begitu ya, Tamaya? Bagaimana cara melunakkan hati seorang wanita yang belum move on dari masa lalunya, tapi dalam konteks kekristenan? Berat juga ya. Oke. Kayak gini. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kemarilah kepada Aku yang letih lesu dan berberat beban berat, akan kuberikan kelegaan bagimu. Jadi, ketika kita mempunyai masa lalu yang begitu tidak terlupakan, masa lalu yang pahit, masa lalu yang berbekas dan tidak pernah terlupakan, datanglah kepada Tuhan. Itulah solusi pertama. Datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, kemarilah kepada Aku yang lemah, letih, lesu, dan yang berberat beban berat, akan Aku berikan kelegaan. Nah, itu menurut sisi kekristenan atau katoliknya. Mari kita, karena kita juga ketika kita juga menghadap ketika kita berdoa, bergumul, maka tidak 100% spontan langsung masalah itu kita move on, tidak. Lalu pertanyaannya, Kak, langkah-langkahnya seperti apa sih, Kak? Oke, begini. Masa lalu itu bukanlah suatu halangan, tetapi suatu tantangan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena ketika kita mengatakan itu adalah halangan, maka seperti tembok yang ada di depan kita tidak bisa menembus. Bahkan kita diam diri saja. Tapi ketika kita mengatakan itu adalah hambatan, tantangan, itu menjadi batu loncatan bagi kita, supaya kita ke depan naik level, tidak terulang lagi dari masalah belakang yang kita move on. Nah, pertanyaannya, saya sudah pergi ke gereja, saya sudah berdoa, saya sudah baca firman Tuhan, lalu Pak, saya tidak pernah move on dengan dia, atau dengan kisah-kisah kami itu saya tidak pernah move on. Oke, setiap langkah dan setiap prinsip orang itu berbeda-beda. Kalau saya menghadapi demikian, cobalah Anda memfokuskan diri, berdoa kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan mencari kesibukan sendiri, misalnya baca buku, sharing dengan teman. Percayalah, dengan doa-doa Anda, maka akan Anda bisa move on dari hal itu. Apalagi kalau saudara-saudara sering ibadah-ibadah,
Jadi hati yang luka itu akan sembuh ketika dibumbui dengan firman Tuhan. Ketika diobati dengan firman Tuhan. Lama kelamaan luka itu akan sembuh, akan hilang. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah satu-satunya penyembuh setiap orang yang sakit hati, yang luka hati. Jadi itulah langkah menurut saya. Bagaimana menurut kakak-kakak ini saya persilakan. Oke Kak Tendi, thank you, sangat cukup bisa menjawab lah ya. Secara teologisnya ya pasti bawa dalam doa. Kalau memang kakak serius sama dia, ya pasti Tuhan akan kasih gitu. Oke Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Fedida Venci. Kak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa orang itu mencintai kita tanpa dia mengungkapkannya? Wah, asik, itu bagian gampang itu. Berat juga ya. Pertanyaannya filosofis semua. Memang keren-keren teman-teman kita ini. Oke Kak Danang, silakan jawab dong Kak, gimana kita bisa mengetahui bagaimana orang itu juga mencintai kita tanpa dia mengungkapkan? Gimana ya? Oke. Bagi saya sih gini ya. Ya ini pertanyaan yang ya kebanyakan orang pasti akan menanyakan itu. Tapi kalau mungkin pertanyaannya sedikit dibawa gini. Sebenarnya bagaimana kita bisa mengetahui orang itu mencintai kita dan apakah kita bisa menerima dia? Misalnya gitu. Sebenarnya lebih tepatnya mungkin lebih enaknya pertanyaan gitu. Karena kalau ya kita sebagai manusia, kita bukan Tuhan yang tahu gimana orang-orang yang mencintai kita. Tapi mungkin kalau secara sosiologis, secara praktika kita bisa melihat mungkin dari segi ya gerak-geriknya ya tahulah kita sebagai yang sudah pernah mengalami cinta itu ya pasti tahulah bagaimana. Tapi sebenarnya gini, pertanyaannya itu gini, ketika kita ya itu tadi ya ada seseorang yang mencintai kita, berarti kita berada di titik di mana kita dicintai seseorang. Balik lagi dengan apa yang pemahaman saya tadi ya, kalau kita sebenarnya harus paham dulu. Saya setuju dengan statementnya kata ini. Kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu. Tapi terkadang bagi saya itu penerimaan. Kenapa kebanyakan orang lebih ya tadi ya lebih mementingkan orang lain, mengasihi orang lain daripada sendiri karena dia tidak bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Maksudnya dia tidak bisa untuk mengontrol tadi ya penguasaan diri, bagaimana dia mengatur kasih sayangnya itu, karena dia merasa bahwa oh saya ini kayak nggak minder dan mungkin nggak pede dalam hal seperti itu. Jadinya efeknya dia akan lebih memilih untuk memperhatikan seseorang dan ya what people see, apa yang dilihat orang lain tanpa memikirkan bounding atau standar atau garis yang ada di dirinya sendiri, yang seharusnya itu dulu yang dia penuhi, baru dia bisa melakukan itu kepada orang lain. Nah, terkadang hal inilah yang terjadi kita atau ya anak-anak muda zaman sekarang. Makanya itu kenapa ya tadi ya cinta monyet, ada cinta monyet, adanya ya di sekarang anak SD pun sudah melakukan hal itu. Nah, hal itu bagi saya penyebabnya adalah itu tadi ya, bahwa
penerimaan yang kurang dari diri sendiri. Bagaimana dia tidak bisa menerima dirinya itu seperti itu gitu. Misalnya dia kalau kegantengan kan relatif. Mungkin dia kayak kurang dalam melakukan suatu hal. Nah, dia tidak terima dengan hal itu, dia tidak bisa menerima dirinya, maka dari itu dia akan lebih fokus kepada what people see. Apa sih yang dilihat dari diri saya? Apa sih yang orang lain itu lihat? Nah, dari situ dia akan melakukan apa yang dikatakan oleh orang lain atau apa yang dinilai oleh orang lain. Jadi seakan hidupnya itu untuk membahagiakan hidup orang lain. Nah, jadi kayak hidupnya itu bukan untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebahagiaan orang lain. Nah, kalau balik lagi kepada pertanyaannya Kak Fedi tadi, kalau bagaimana kita bisa melihat kita mengungkapkannya itu tadi, sebenarnya kita bisa tahu apakah orang itu mencintai kita atau tidak dari sisi apakah kita juga ketika kita sudah merasa penerimaan kita itu baik dan kita sudah memposisikan diri kita untuk bisa dicintai bagi orang lain, ketika ada orang lain mungkin yang mencoba membuka dan sebagainya, kita bagi saya akan tahu ya, saya sudah pantas. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada minder dan lain sebagainya. Mungkin akan ada batas-batas yang tidak terlalu over positif thinking, harus menjaga standar atau hal-hal tidak boleh ditembus dalam hal itu. Mungkin dari saya gitu. Oke, thank you Kak. Cukup menjawab ya Kak Venci. Semoga puas dengan jawaban Kak Dana. Kayaknya banyak sekali ini pertanyaan deh. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kembali lagi nih dari Stefanus. Bagaimana cara mengetahui apakah kita layak dicintai atau tidak? Berat ya. Bagaimana cara mengetahui apakah kita layak dicintai atau tidak? Jadi gimana nih? Kalau boleh sedikit ya. Statementnya Kak Teni tadi sebenarnya sudah menjawab bagaimana ketika dia bisa menerima dirinya, ketika dia bisa mengasihi dirinya dulu, baru mengasihi orang lain. Nah, bagi saya itu adalah satu titik di mana dia sudah layak untuk dicintai. Karena gimana dia bisa layak untuk dicintai kalau dia tidak mencintai dirinya? Saya sangat setuju dengan Kak Teni tadi tentang harus mengasihi diri sendiri dulu baru kita mengasihi orang lain. Bagi saya di titik itulah kita bisa menilai bahwa kita sudah layak. Iya, betul. Jadi Kak Stefanus itu ya, jadi harus bisa mencintai diri sendiri dulu. Dan sebenarnya yang perlu ditekankan itu ini ya, aku kurang setuju dengan apakah kita layak dicintai atau tidak. Sebenarnya semua orang itu layak untuk dicintai kok. Setuju nggak teman-teman? Setuju loh ya. Semua orang pastinya layak dicintai kok. Karena ya kita ini ciptaan Tuhan dan kita berharga gitu loh. Bahkan Tuhan itu mencintai kita tidak pandang bulu, entah kita mungkin kasarannya entah kita jelek atau kita cantik, kan semuanya itu relatif dan semua orang itu layak untuk dicintai. So jangan ngerasa kalau diri kita mungkin kita merasa kita banyak kekurangan atau kita merasa diri kita seperti apa, jangan merasa kita ini tidak layak untuk dicintai ya. Semua orang itu layak dicintai. Penekanan, semua orang layak untuk dicintai. Nah, ini ada lagi yang tanya dari Kak Deden Dremoyoso. Berbicara tentang mencintai atau dicintai,
terkadang kita akan memilih untuk lebih dicintai. Sedangkan perintah Allah adalah kasihilah sesamamu. Bagaimana dengan hal itu? Kak Terima Teni. kasih banget ini Pak. Oke Kak Teni, ahli teologis, silahkan menjawab Kak. Oke. Ini ada tanggapan yang juga kutipan firman Tuhan. Allah mengatakan kasihilah sesamamu. Bagaimana tadi pertanyaannya? Berbicara tentang mencintai atau dicintai, terkadang kita akan lebih memilih untuk dicintai. Sedangkan perintah Allah adalah kasihilah sesamamu. Nah, bagaimana dengan hal itu? Mungkin dia merasa kayak sedikit kontradiksi ya. Padahal perintah Allah itu kasihilah sesamamu. Tapi terkadang seringkali kita lebih memilih untuk kita dicintai gitu, bukan mencintai. Oke. Nah, jadi begini. Dalam hal mencintai dan mencintai, seperti yang saya bilang tadi, maaf kata, kita jangan egois atau pintar saja. Misalnya kita memilih dicintai sementara Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Makanya saya bilang tadi dari awal bahwa cintai dulu, baru Anda dicintai. Kalau kita cuma mengatakan saya lebih memilih mencintai, lalu kontradiksi dengan firman Tuhan yang mengatakan. Nah, firman Tuhan itu ada kelanjutannya. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, jadi di situ jelas sekali. Seperti diri sendiri. Kita mencintai diri kita. Lalu cinta yang ada di dalam diri kita itu nampak untuk mencintai orang lain. Sehingga kita tidak langsung dominan atau langsung mengklaim atau langsung beranggapan saya harus dicintai dulu. Saya lebih memilih dicintai dulu. Kalau dia nggak cinta saya, kamu siapa saya, siapa kamu. Jadi itu kita katakan kita egois dalam hal itu. Saya mengatakan hal itu jadi egois. Kenapa saya mengatakan karena saya cuma memilih dicintai. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi orang lain kita mengasihi diri kita, baru kasih itu, baru cinta itu terbuka bagi siapapun, baru mereka cintai kita. Jadi cinta itu umum. Ada seperti yang bilang tadi, ada cinta itu umum dan ada cinta itu juga spesial. Jadi kita jangan gabung hal itu. Ada cinta yang spesial. Cinta spesial itu menuju pada hal perasaan yang sudah jatuh, lalu maksudnya jatuh cinta, lalu mereka pacaran. Itu hal spesial. Tapi kalau cinta umum seperti yang saya tanya tadi, misalnya kasihilah sesamamu. Nah, jadi itu lebih umum. Tapi kalau lebih ke ininya, ke spesialnya itu lain juga. Nah, jadi begitu menurut saya. Oke. Betul banget ya. Sangat Memang luar biasa. Nggak saja kita undang Kak Teni ini untuk live. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Benar pernyataan dari Kak Teni tadi. Nah, ayat firman Tuhan tadi itu, kalau kita merujuk dari firman Tuhan yang dibilang tadi ya, memang benar ada lanjutannya. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, statement yang dikatakan tadi itu ya, gitu, benar gitu loh. Dan aku juga setuju sih sama statementnya Kak Teni. Ya, bukan berarti mungkin pendapat teman-teman punya pendapat yang lain, ya it's okay lah. Cuman di sini konteksnya dalam hal saling kasih mengasihi. Kalau merujuk dari ayat itu, nah ketika kita mengasihi diri kita, pasti akan terpancar juga kasih yang ada dalam diri kita itu juga akan terpancar ke orang lain juga.
Nggak kerasa ya, ternyata kita udah 1 jam lebih kita berbincang-bincang Memang di sini. asik kok. Ngomong soal cinta-cinta itu Memang asik. percintaan ini berat. Jadi teman-teman, kalau seandainya kalian, tunggu, sorry. Ini ya, aku jadi tertarik dengan yang statement dari ini tadi. Oh bukan, pertanyaan dari Kak Stefanus itu tadi. Aku jadi terpikir, sebenarnya kita semua ini layak dicintai nggak sih? Atau ada pembagian-pembagian, maksudku ada kriteria-kriteria tertentu dalam hal cinta mencintai itu. Atau kita semua ini emang layak dicintai atau seperti apa? Mungkin Kak Teni atau Kak Danang punya pendapat Gimana Kak? Tadi. yang merujuk pada suaraku terdengar dengan jelas nggak? Ya, Iya jelas. Kak, terdengar. Oke. Soalnya di aku, halo? Yo, Iya, jelas. terdengar. Oke. Gini, aku keinget sama pertanyaan yang dari Kak Stefanus itu tadi. Gimana caranya kita tahu bahwa diri kita itu layak dicintai atau tidak? Nah, tadi kan aku bilang kalau menurutku kita ini semuanya layak dicintai. Nah, jadi kalau menurut Kak Teni atau Kak Danang, menurut kalian kita semua ini layak dicintai atau ada pembagian-pembagian atau kayak klasifikasi orang yang layak dicintai itu yang seperti apa atau memang semua orang itu layak dicintai? Seperti apa, Kak? Mungkin Kakak punya pendapat yang lain? Kak Danang dulu deh. Ya, saya dulu ya. Mungkin nanti sisi teologisnya bisa Kak Teni yang akan menjelaskan. Kalau bagi saya, apakah kita itu layak dicintai atau tidak itu bisa dilihat tadi ya saya bilang ya. Apakah dia itu bisa menerima dirinya dulu? Pertama dari dirinya sendiri. Kalau memang dia bisa menerima atau mengasihi dirinya sendiri, ya di situ sudah akan ada muncul, berarti kita sudah bisa untuk dikasihi atau dicintai. Dan juga ketika dia juga sudah bisa memposisikan diri untuk bisa dicintai. Karena gini, kebanyakan orang itu ya tadi ya kayak kata Kak Teni, mengenyampingkan dirinya sendiri, mementingkan orang lain. Oke lah, orang lain ya baik. Teman-teman kan di Filipina juga mengatakan demikian. Tetapi ada di hal-hal tertentu yang kita juga harus melihat diri kita sendiri. Sorry. Karena kita tidak bisa menyampaikan kasih itu kepada orang lain. Kalau kita nggak bisa menghidupi dulu kasih itu dalam hidup. Saya setuju dengan statementnya kayak memang setiap orang memang layak dicintai. Terlepas daripada itu, layak atau enggak layaknya dilihat dari bagaimana dia memperlakukan dirinya sendiri. Kalau memang dia tahu itu nggak baik bagi dirinya, tapi dia masih memaksa, ya menurut saya dia masih belum ada di tahap bisa dicintai. Karena tadi kata Kak Teni masih ada hal-hal keegoisan dirinya yang belum bisa dikontrol. Dia masih semua dikasih, semua dihantam tanpa melihat apakah ini feedbacknya bagus, apakah ini responnya bagus bagi saya. Nah, bagi saya give and receive itu harus harus seimbang. Balance betul. Jadi timbal baliknya itu bisa dirasakan. Jadi nantinya tidak akan ada kata mencintai atau dicintai karena give yang diberikan dan receive yang diterima itu sama. Jadi tidak ada yang kecewa misalnya, tidak ada yang patah hati misalnya. Nah, hal inilah yang bagi saya itu sulit
untuk sampai di titik hal itu tuh sulit. Karena baik lagi ya, self control diri kita itu, kalau kita belum mengetahui titik di mana self control kita, ya kita nggak bisa untuk melangkah ke lebih lanjutnya. Bagi saya sih itu. Nanti teologisnya dijelaskan oleh Kak Teni. Jadi malam ini keren ya, narasumber kita itu yang satu dari sisi teologis dan yang satu dari sisi praktisnya. Oke, silakan Kak Teni. Oke, ini pertanyaan yang sangat begitu banyak ditanyakan oleh anak-anak remaja pada masa kini. Kenapa mereka menanyakan hal ini? Karena ada begitu banyak kepedihan, ada begitu banyak kekecewaan yang mereka hadapi. Bahkan saya pun mengatakan hal demikian, pernah mengatakan hal demikian. Saya layak nggak ya di sini? Sementara saya ini begitu banyak kekurangan dan kelemahan di sana di sini. Saya begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Berpaling pada pribadi kita sendiri. Saat kita sudah layak di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, seperti apakah kalau kita sudah layak di hadapan Tuhan? Tuhan itu menunggu kita kapan saja, di mana saja, kita akan bertobat, kita akan lahir baru, kita akan percaya. Saat kita sudah akan lahir baru, sudah akan percaya, bahkan sudah akan beriman kepada Yesus Kristus, dan kita akan layak di hadapannya. Sama juga, kita layak juga di hadapan manusia. Sebab kenapa? Paulus mengatakan di Roma, tiada seorang pun yang benar. Mereka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Paulus menjelaskan di situ bahwa kita ini dalam ruang waktu yang tidak sempurna. Jadi kita jangan menganggap diri kita itu paling hina. Kita jangan menganggap diri kita itu paling tidak layak. Wajarlah kalau seperti begitu kita mengatakan hal demikian. Tetapi satu hal, yaitu kepercayaan diri kita itu yang membuat nanti kita layak dicintai dan mencintai. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena ketika kita percaya diri, ketika kita mengatakan meskipun saya ada kelemahan dan kekurangan, saya capai satu tujuan pasti bisa. Dengan dilandaskan tadi dengan kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengatakan, saya mengatakan hal umum dulu, yaitu tentang PDKT. Kalau umum, mereka katakan PDKT itu adalah pendekatan. Tapi kalau bagi saya, kalau saya menganalisis dalam teologi mengatakan PDKT itu adalah pastikan dia kehendak Tuhan. Jadi dalam pandangan ini, pandangan umum mengatakan itu adalah PDKT adalah pendekatan. Tapi kalau bagi saya mengatakan pastikan dia adalah kehendak Tuhan. Kita memastikan cinta kita itu tidak egois dan itu adalah kehendak Tuhan. Sehingga nanti masuk pada pendekatan kepada siapapun. Sehingga nanti kalau